Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya Yunus Hermawan di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ulumul Hadis yang dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Ahmad Alim LCMA, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Baik, langsung saja menuju ke pembahasan. Bahwasannya ilmu dirayah, ilmu hadis dirayah merupakan suatu ilmu yang ada di dalam mustalah hadis. Jadi ilmu hadis ini, ilmu dirayah ini untuk menentukan sah atau tidaknya suatu hadis. Jadi untuk mengetahui apakah hadis itu sahih, apakah hadis itu dhaif, apakah hadis itu maudhu dan lain sebagainya. Jadi dipelajarilah di dalam ilmu hadis dirayah. Kemudian pembahasan yakni klasifikasi atau pembagian hadis yang telah sampai pada kita. Nah, yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat. Jadi tidak ada kemungkinan untuk berdusta. Jadi tidak memungkinkan untuk dusta. Jumlahnya 10 atau lebih. Nah, ketika hadis itu diriwayatkan oleh 10 orang sahabat atau lebih, fa'aksar atau lebih, maka hadis itu disebut dengan hadis mutawatir. Nah, pendapat yang terpilih adalah 10 atau lebih. Kemudian apa faedah dari hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah kepastian bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi hadis mutawatir ini adalah hadis yang tidak diragukan lagi kesahihannya. Maka berdalil dengan hadis mutawatir adalah afdol atau diutamakan. Jadi seperti itu. Nah, contoh hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh 70 sahabat. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat. Contoh, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh 70 sahabat, 10 atau lebih. Tadi hadis mutawatir. Syarat dari hadis mutawatir adalah 10 atau lebih. Nah, ini adalah 70 sahabat, maka ini adalah jelas kesahihannya. Yang artinya adalah man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, falyatabawa maq'aduhu minan nar, maka harus dia menyiapkan tempat duduknya, atau dia tempat duduknya adalah di neraka. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hadis ahad. Berdasarkan klasifikasi hadis yang telah sampai pada kita. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh personal atau satu orang. Tidak sampai derajat mutawatir. Jadi terkadang riwayat satu orang. Nah, riwayat satu orang ini juga disebut dengan hadis gharib. Hadis gharib. Kemudian hadis riwayat dua orang. Hadis aziz. Hadis aziz. Kemudian hadis yang diriwayatkan 3 orang adalah hadis masyhur. Contoh hadis gharib yakni dari sahabat Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah 'am al-fath wa 'ala ra'sihi al-mighfar. فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلقا بأستار الكعبة فقال اقتلوه الإيمان. Kemudian hadis yang kedua adalah contoh al-imanu bid'u wa sab'una au bid'u wa sittuna syu'bah. Jadi ini adalah contoh daripada hadis gharib. Kemudian contoh dari hadis aziz.
Dalam hadis yang kita sudah sering mendengarnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nah, ini adalah contoh daripada hadis aziz yang artinya adalah tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku adalah orang yang paling dicintainya dari anak-anaknya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Nah, kemudian hadis masyhur. Contoh daripada hadis masyhur apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Nah, ini adalah contoh daripada hadis masyhur. Kemudian kita beranjak kepada klasifikasi hadis berdasarkan derajatnya. Oke. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dan tidak ada syad serta tidak ada ilal. Jadi tidak ada keraguan dan tidak ada ilal, tidak ada kecacatan di dalamnya. Nah, syarat-syarat daripada hadis sahih? Yang pertama adalah sanad bersambung sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rawinya adil. Yang dimaksud dengan adil apa? Yang pertama adalah beragama Islam. Balik. Nah, syarat daripada rawi adil adalah beragama Islam. Jika dia tidak beragama Islam, maka dikatakan hadis itu bisa dikatakan tidak hadis. Nah, beragama Islam, harus beragama, wajib beragama Islam. Kemudian balik, dia sudah balik, sudah mengetahui bagaimana halal haram, dapat mengetahui dalam artian yang orang dikatakan balik adalah orang yang telah mencapai masa yang sudah mencapai masa puber. Nah, kemudian berakal, orang yang berakal. Jadi orang gila tidak termasuk di dalamnya. Kemudian tidak fasik, yakni sering melakukan dosa-dosa, sering melakukan kemaksiatan, keluar dari ketaatan. Kemudian memiliki muru'ah atau memiliki harga diri, memiliki kehormatan. Kemudian perawinya dhabit, memiliki hafalan yang kuat dan teliti, cermat dalam menulis, memiliki daya kognitif tinggi, yakni dalam mengingatnya dia kuat dalam mengingat. Kemudian selamat dari syadz, kemudian selamat dari illah, yang artinya selamat dari kecacatan. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis hasan, klasifikasi hadis berdasarkan derajatnya. Nah, semua yang telah disebutkan dalam hadis sahih kecuali kualitas rijalnya atau dhabitnya lemah dari segi hafalan. Hadis hasan pada dasarnya hukumnya sama dengan hadis sahih, dengan kewajiban mengamalkannya. Hanya saja berbeda pada rijalnya atau perawi yang kurang kuat dari segi hafalan bisa dijadikan hujjah. Nah, macam-macam hadis hasan. Satu, hadis hasan karena zatnya. Kemudian hadis hasan li ghairihi, karena perawinya yang bermasalah. Kemudian nomor 3 adalah hadis mu'allaq, hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal sanad. Nah, atau hadis yang dihilangkan perawinya dari awal sanad, baik satu orang atau lebih secara berturut-turut. Al-mu'allaqu huwa ma khudifa min mabda' isnadihi rawin fa'akthar. Nah, jadi hadis mu'allaq adalah apa yang telah dihapus dari awal sanadnya dari rawi fa'akthar atau lebih. Nah, ketika hadis mu'allaq yang terdapat pada hadis sahih Bukhari atau Muslim, maka ulama di sini mengembalikan pada hukumnya, yakni tetap menjadi hadis sahih meskipun hadis tersebut hilang perawinya. Seperti itu. Kemudian ada yang keempat adalah hadis mursal. Apa yang dimaksud dengan hadis mursal? Hadis yang dihilangkan perawinya setelah tabi'in dan akhir sanadnya. Contoh,
Imam Muslim bin Hajjaj pernah meriwayatkan suatu hadis dari Muhammad bin Rafi, dari Husain al-Lais, dari Uqail bin Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab, bahwa Rasul pernah melarang jual beli dengan cara muzabanah. Apa yang dimaksud dengan muzabanah? Yakni jual beli tanpa ukuran, tanpa takaran. Jadi ngasal-ngasal saja seperti itu. Kemudian nomor 5 adalah hadis mu'dal. Hadis mu'dal adalah ma saqata min isnadihi isnan fa akthar ala tawali. Apa itu? Hadis yang dalam rangkaian sanadnya terdapat 2 rawi yang gugur atau dihilangkan secara berturut-turut. Contoh, Imam Syafi'i dari Sa'id bin Salim dari Ibnu Junaid. Maksudnya dalam rangkaian sanad ada 2 perawi yang dihilangkan. Syaratnya harus berturut-turut. Misalnya di awal sanad ada perawi yang hilang, kemudian satu lagi di akhir sanad. Maka ini tidak bisa disebut dengan hadis mu'dal. Nah, hadis mu'dal apa derajatnya? Hadis mu'dal derajatnya adalah dhaif. Kemudian ada hadis munqati. Hadis munqati. Hadis munqati adalah ma lam yattasil isnaduhu ala ay wajhin kana inqita'uhu. Hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun terputusnya. Jadi hadis munqati ini sanadnya terputus, benar-benar terputus dari mana saja, dari awal, tengah, akhir, sebelum akhir, setelah pertengahan dan lain sebagainya. Maka ini hadis munqati. Maka hadis munqati ini tidak bisa diamalkan. Kemudian hadis mudallas. Apa itu hadis mudallas? Hadis yang sanadnya ditutupi atau disamarkan supaya sanadnya tidak diketahui. Nah, adapun ulama membagi menjadi 2. Apa itu? Yang pertama adalah mudallas sanad. Seorang perawi hadis meriwayatkan hadis dari gurunya, tetapi hadis yang disampaikan bahwa dia mendengar langsung dari gurunya atau tanpa menjelaskan bahwa dia telah mendengar dari gurunya. Nah, ini adalah mudallas isnad. Jadi sanad-sanadnya tidak disebutkan. Kemudian ada mudallas syuyukh, perawi hadis yang didengar dari gurunya bahwa dia mendengar gurunya, tapi menyebutkan gurunya dengan sebutan yang tidak populer. Nah, tujuannya supaya tidak dikenal orang lain. Maka ini disebut dengan mudallas syuyukh. Jadi mudallas syuyukh adalah menyebutkan gurunya akan tetapi menyebutkannya dengan sebutan-sebutan yang tidak populer. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh presentasi saya dari mata kuliah Ulumul Hadis. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan masyarakat secara umum khususnya. Oke, terima kasih atas segala mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih telah menonton video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.